What you looking for? It's me, the old me. It's a style. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Novianti, NIM aku 2311218. Sekarang aku menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kalian pada tahu gak sih di video kali ini aku bakal ngapain? Aku bakal jelasin. Nah, kemarin di video sebelumnya aku sempat ngebahas tentang Dreambook yang udah aku buat. Nah, di video kali ini aku bakal nge-review atau nge-spoiler tentang buku bacaan yang udah aku baca. Penasaran gak sih buku apa yang aku baca? Buku ini berjudul tentang self-driving, memilih menjadi driver atau passenger. Nah, buku ini juga ditulis oleh salah satu penulis ternama yaitu Renald Casali yang berisi halaman sekitar 270-an halaman. Nah, selain buku ini, beliau juga menerbitkan beberapa buku lainnya, diantaranya yaitu Strawberry Generation. Kenapa sih aku memilih buku ini? Aku memilih buku self-driving ini karena menurut aku judulnya yang sangat menarik. Memilih menjadi penumpang atau pengemudi sih gitu. Nah, di sini aku juga bakal ngebahas tentang poin-poin penting yang terdapat dalam buku ini. Apa aja sih? Sebenarnya buku ini menjelaskan tentang apa sih? Nah, di sini aku bakal ngasih pengertian antara perbedaan dari driver dan passenger itu sendiri. Sebenarnya aku bakal ngasih tahu bahwa buku ini sangat cocok dibaca oleh kalangan anak muda. Karena apa? Karena di buku ini menjelaskan bahwa kita generasi tempe. Nah, generasi tempe itu adalah istilah dari orang-orang atau kaum yang takut kalah dan mencoba. Nah, oke. Menurut buku ini juga, driver dan passenger itu adalah memiliki sesuatu perbedaan yang sangat signifikan. Nah, dari namanya juga serta fungsinya pasti berbeda kan. Kalian tahu sendiri bahwa seorang pengemudi itu memiliki perannya yang sangat berbeda dibandingkan passenger. Driver ini adalah memiliki karakter seperti berani mengambil resiko. Di kala jalanan sedang macet, dia harus berpikir keras bahwa ia harus mengambil arah atau jalur yang mana untuk sampai ke tempat tujuan yang lebih cepat. Sedangkan passenger ini tersebut, dia hanya duduk manis di belakang menunggu hasil untuk sampai ke tempat tujuan, dan di perjalanan tersebut dia tidak melakukan apa-apa, hanya bisa mengobrol, ngantuk, main game, atau sampai tertidur juga, sehingga dia tidak tahu proses atau hasil untuk menuju ke jalan tersebut. Nah, di sini juga kita dapat mengambil poin berarti bahwa kehidupan kita atau masa depan kita itu bisa dipilih untuk bisa mengemudi sendiri atau dikemudikan oleh orang lain. Nah, jika kita memilih untuk menjadi driver atau pengemudi, kita tahu bahwa bagaimana proses kehidupan kita yang akan kita jalani, dan kita bisa mengambil resiko serta pengalaman-pengalaman yang akan kita tempuhi. Sedangkan kita kalau dikemudikan oleh orang lain atau menjadi passenger, bahwa kita hanya bisa menerima hasilnya saja tanpa tahu prosesnya. Nah, itu akan membuat kita malas, akan berkelanjutan juga, sedangkan membuat diri kita tuh seakan-akan tidak berkembang. Nah, di dalam buku ini juga terdapat banyak cerita-cerita motivasi. Aku bakal ceritain salah satu cerita motivasi juga buat kita semua. Menurut aku ini adalah cerita yang sangat bagus sekali karena beliau saja bisa, kenapa kita tidak. Nah, kisahnya yaitu berjudul Seorang Lelaki Penyakitan yang Menjadi Sukses. Nah, di sini dikisahkan oleh seorang laki-laki yang berinisial TR. Pada balitanya, didiagnosa oleh dokter sebagai balita yang berpenyakit karena memiliki gen atau keturunan yang penyakitan juga. Nah, sehingga dia beranjak dewasa, penyakit ini sangat mengganggu untuk berpengaruh juga di pendidikannya. Sehingga pada saat dia remaja,
penyakitnya ini juga masih terus menghambat pendidikannya, sehingga dia mendapat motivasi dan kata-kata dari ayahnya, yaitu jika kamu mampu untuk mengendalikan kendaraan atau tubuhmu itu sendiri, bahwa kamu bisa untuk mengendarinya. Bagaimana bisa kamu membawa kendaraanmu sendiri atau tubuhmu itu sendiri, sedangkan kondisi kendaraan itu merusak? Nah, dari kata-kata tersebut dia bangkit atau termotivasi sehingga dia semangat untuk melawan penyakitnya ini. Nah, beberapa tahun kemudian, sehingga dia memiliki umur 20 tahunan kemudian lah dia mampu melawan penyakitnya ini, sehingga pada di umur dia yang 30-an dia mampu menjadi gubernur termuda pada saat itu di kotanya. Setelah beberapa waktu kemudian, di umur 40 tahunnya ini dia mampu menjadi presiden termuda pada saat itu. Nah, dari cerita ini bisa disimpulkan bahwa seseorang bisa memilih kehidupannya untuk menjadi passenger atau driver. Nah, jika pada saat itu dia memilih menjadi penumpang yang hanya bisa dikendarai dan dikendalikan oleh orang tuanya saja, mungkin dia pada saat itu tidak akan bisa menjadi apa-apa, hanya bisa terbaring lemas dan tidak bisa melawan penyakitnya itu. Sedangkan dia berani untuk mengendarai atau menjadi driver, dia berani mengambil semua resiko yang dia ambil gitu, sampai saatnya dia mampu menjadi salah satu presiden termuda. Bayangin, padahal dia memiliki, kalau dipikir-pikir, anak penyakitan, maksudnya dari kecil, bisa apa sih gitu. Tapi dari motivasi atau kata-kata ayahnya tersebut, dia bisa bangkit dan memilih untuk menjadi apa gitu. Nah, dari sini dapat kita simpulkan serta ambil poin-poin penting dari apa cerita yang aku ceritakan tadi. Sebenarnya kedua itu adalah pilihan, tergantung kita untuk memilih mengambil jalan resiko yang mana, untuk menjadi driver atau passenger. Nah, sekali lagi aku bilang buku ini sangat rekomendasi sekali untuk anak-anak muda khususnya. Karena apa? Karena di dalam buku ini sangat banyak sekali kata-kata motivasi serta cerita-cerita motivasi yang membuat kita semangat untuk bangkit kembali. Nah, mungkin sekian dari aku untuk spoiler buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kelebihan hanya datang dari Tuhan dan kekurangannya datang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.